Hai guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, teman-teman dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Sedangkan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, Dana, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom edisi Youth, gimana kabarnya teman-teman semua? Terlepas dari apapun keadaan kita saat ini, aku yakin dan percaya dimanapun kita berada Tuhan tetap menyertai setiap kita, amin. Yuk teman-teman, sebentar lagi kita mau sama-sama menyembah Tuhan, kita mau berikan penyembahan yang terbaik buat Dia. Tapi sebelum itu kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini pun kami boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami masih boleh bersama-sama beribadah Tuhan walaupun secara online, tapi kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang sama dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau menyembah Tuhan bersama-sama, mendengar firman Tuhan juga Tuhan, biarlah kami boleh memberikan terbaik buat Engkau Tuhan dan nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Your word will come.
my confidence. You'll never. One more time we sing. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness, O Lord. Still in your hands. This is my confidence. You never failed me yet, and I never will forget. You never failed me yet. Mari disiut sama-sama naikkan sembahmu buat Dia. Katakan terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat yang memegang setiap langkah kehidupan kami. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. We worship you Jesus. We worship you Lord Jesus. Hallelujah. We worship you. We worship you. Hallelujah. We worship you Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur karena pada sore hari ini kami boleh beribadah secara online. Aku berdoa Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Aku berdoa dimanapun kami berada, Engkau pasti memberkati setiap kami. Engkau melawat setiap kami. Engkau melawat setiap orang yang haus akan Engkau, yang rindu mencari Engkau dan rindu untuk diubahkan hidupnya. Aku berdoa Tuhan supaya kami boleh diberkati oleh Engkau, dan semua masalah kami mau tinggalkan. Kami fokus sama Engkau hari ini, sore ini. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Okay, and this youth, welcome back. I'm really happy to see you guys again. Dan aku ingin encourage kita semua untuk terus ibadah ya, secara onsite khususnya kalau kalian bisa. Tapi kalau tidak dimungkinkan, ya nggak apa-apa secara online. Cuman you're missing out a lot aja sih kalau misalkan kalian ibadah secara online, karena di onsite itu abis ibadah seru. Aku ngeliat ada banyak circle yang nongkrong, ngobrol sampai lama banget, hangout abis itu nongkrong, dan aku rindu kita semua juga bisa seperti itu. We would like to welcome all of you untuk beribadah secara onsite di NDC Youth, oke? Dan langsung aja guys, kita masuk ke ibadah hari ini, ke tema kita. Dan kita udah masuk ke dalam bulan yang baru. Dan selama bulan Juni ini kita akan membahas mengenai best friend atau teman baik. Dan best friend yang dimaksudkan itu bukannya pacar, bukannya best friend teman baik, bukannya juga orang tua. Tetapi best friend yang sepanjang bulan ini akan kita bahas adalah mengenai Holy Spirit. Best friend atau Holy Spirit. Ya. Dan langsung aja guys, kita masuk ke dalam khotbah pada hari ini. Mungkin pertama-tama aku akan jelasin dulu ya story atau backstory-nya dari Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 itu apa sih, Koje? Itu adalah ayat yang paling terkenal mengenai seorang penolong yang akan diberikan kepada kita semua. Ya. Backstory dari ayat yang kita baca bersama-sama adalah ketika para murid Yesus itu sangat sedih. Kenapa sedih? Sedih mengetahui bahwa Yesus akan segera pergi dari mereka. Tetapi sesaat sebelum Yesus disalibkan, ketika ia menghabiskan waktu dengan para murid, Yesus menjanjikan seorang sahabat yang akan tinggal dalam diri mereka. Tinggal pada diri murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 16. But I will baca dalam terjemahan bahasa Inggrisnya karena lebih tepat. John 14 verse 16 berkata demikian.
I will talk to the Father and He'll provide you another friend so that you will always have someone with you. Ya, jadi sangat jelas dikatakan dia akan berkata kepada Bapa untuk memberikan kita seorang penolong atau seorang teman supaya kita tidak pernah sendirian, supaya kita selalu ada teman yang selalu bersama dengan kita. Dan guys, dalam perjalanan hidup ini Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri supaya kita tidak perlu khawatir dan takut karena seorang teman baik, seorang teman yang baik diberikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, friend atau penolongnya ini, F-nya besar, P-nya besar, itu imply kalau itu adalah Roh Kudus. Ya. Pertanyaannya adalah, kenapa Roh Kudus adalah teman kita yang baik? Ya, kita akan belajar 3 hal kenapa Roh Kudus itu adalah teman kita yang baik. Yang pertama, the Holy Spirit convicts us. Atau Roh Kudus itu menginsyafkan kita. Perlu kita pahami guys, kalau teman yang baik adalah teman yang menegur dan menginsyafkan kita dari dosa dan pelanggaran kita. Sekali lagi, teman yang baik adalah teman yang menegur kita, yang menginsyafkan kita dari dosa dan pelanggaran kita. Ya. Ketika kita lagi salah jalan, ketika kita lagi membuat pilihan yang salah, teman yang baik adalah teman yang menegur kesalahan kita ketika kita lagi salah jalan, ketika kita lagi membuat pilihan yang salah dalam hidup kita. Ya, in reverse, teman yang tidak baik adalah teman yang hanya ingin menyenangkan kita. Pikirkan baik-baik. Teman yang baik itu teman yang menegur dan menginsyafkan kita. Teman yang tidak baik adalah teman yang hanya ingin menyenangkan kita, yang cuman ingin kita happy. Kita mau ngapain, gak apa-apa, as long as you're happy. Gak apa-apa, yang penting lu dapat yang lu inginkan. No. Ya. Teman yang baik adalah teman yang menegur kita. Ya, teman yang tidak baik adalah teman yang hanya ingin menyenangkan kita. Dan kenapa Roh Kudus itu teman yang baik? Karena Roh Kudus itu menginsyafkan kita, menegur kita. Yohanes 16 ayat 8. Dikatakan demikian guys. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi Roh Kudus akan menginsyafkan dunia akan dosa, termasuk pilihan kesalahan kita, termasuk pola pikir kita, termasuk cara hidup kita yang melanggar kebenaran yang pasti ya. Akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi itu yang pertama. Roh Kudus itu teman yang baik. Kenapa? Karena dia menegur kita. Cara negurnya gimana? Kita kan gak bisa melihat Roh Kudus. Roh Kudus sebagai teman baik, firman Tuhan berkata, tinggal dalam kita. Menegurnya gimana? Kalian pernah gak sih? Aku sih sering ya. Kalau ketika kita lagi melakukan ingin banyak hal yang kita tahu sebenarnya. Kita tahu guys, ini melanggar. Alarm mulai muncul tuh. Kayak tenut. Jangan. Aku gak tahu kalian pernah atau enggak. Cuman aku pernah. Dan akhirnya apa? Ketika aku ingin melakukan atau melakukan hal yang gak berkenan, yang aku tahu itu salah, jadi anxiety, jadi gak happy gitu. Nah menurut aku itu adalah cara Roh Kudus untuk menginsyafkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Roh Kudus adalah teman kita yang baik? Yang kedua adalah the Holy Spirit comfort and empower us. Roh Kudus menghibur dan memberikan semangat. Ya, pada banyak kesempatan guys, Roh Kudus disebut sebagai penghibur. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu apalagi? Yohanes 19 ayat 26. Ini dikatakan penghibur lagi nih. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, rohnya besar, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi begini, teman yang baik adalah teman yang menghibur dan mendengarkan kita, benar gak? Ya, teman yang baik adalah teman yang menghibur dan mendengarkan kita. Bukan teman yang gak peduli dengan masalah kita, dan juga bukan teman yang tidak pernah ada buat kita. Teman yang baik adalah teman yang menghibur dan mendengarkan kita. Roh Kudus sebagai best friend, ya, dia adalah teman yang baik karena dia menghibur kita. Ya,
Dia menghibur kita dan mendengarkan kita. Mungkin kita gak bisa ngobrol seperti best friend yang manusia kita. Mungkin kita gak bisa ngobrol secara verbal. Tetapi ketika kita bisa curhat kepada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang mendengarkan penghibur kepada kita. Aku gak tahu kalau kalian pernah atau gak, cuman aku sering banget. Dan my family kalau kita berdoa, juga kita melakukan hal ini, kita ada ketenangan. Kita ada ada kedamaian dalam hati kita. Merasa kalau misalkan Roh Kudus itu benar-benar ada, nyata dan hidup. Ya. Dan jangan pernah lupa guys, ketika kita sedang merasa lemah, ketika kita sedang merasa gak cukup, ketika kita tidak merasa kuat, ingat kalau Roh Kudus itu memberikan kita kuasa dan semangat. Ya. Roh Kudus memberikan kita kuasa dan semangat. You can do it. Acts 1 verse 8 dikatakan, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth." Jadi poin yang kedua yang gak kalah penting adalah Roh Kudus sebagai teman yang baik itu menghibur dan memberikan kita semangat. Aku mau kita mungkin act on it ya. Mungkin kita berpikir kita kan gak bisa ngobrol kok J. Bagaimana cara dia menghibur? Bagaimana cara dia memberikan kekuatan? I want you to act on it first. Ya, coba dulu. And you will experience it later. Kalau misalkan emang benar-benar nyata, emang benar-benar you can feel emang penghibur, ada kedamaian. Dan when you really benar-benar dekat bergaul dengan Roh Kudus ya, itu kalau kamu pasti ngerti deh. Ya, kamu pasti akan merasakan kalau misalkan emang dia sebagai teman nyata dan Roh Kudus can give you empowerment gitu. Jadi Roh Kudus teman baik. Kenapa? Teman yang baik karena dia comfort and empower us, menghibur dan memberikan semangat. Ketiga yang terakhir, kenapa Roh Kudus adalah seorang teman yang baik? Ketiga adalah karena the Holy Spirit guides us. The Holy Spirit guides us. Roh Kudus membimbing kita. Ya. John 16 verse 13 dikatakan demikian. "However, when he, the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth." Ya, he will guide into all truth. "For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak. And he will tell you things to come." Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan kalau Roh Kudus itu memimpin kita, membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, jadi Roh Kudus itu nggak cuma menegur kita seperti poin yang pertama, nggak cuma hanya menginsafkan kita dari dosa kita, nggak cuma menegur kita ketika kita lagi salah jalan. Cuman yang ketiga juga yang penting juga, Roh Kudus itu nggak cuma menegur, cuman membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, teman yang baik itu tidak akan membiarkan kita tersesat. Ya, tetapi teman yang baik itu membantu mengarahkan kita, membantu kita. Roh Kudus sebagai teman yang baik itu memimpin dan membimbing kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, gak cuma menegur, cuma membimbing kita dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi Roh Kudus membimbing kita dalam kebenaran firman Tuhan gimana? Ketika kita lagi mau berdosa, ketika kita lagi mau salah, dia akan remind kita, ingat loh ada ayat ini. Ingat loh, tiba-tiba keluar, tiba-tiba kita diingatkan. Atau kalau kita gak bergaul dengan Roh Kudus, bahkan Roh Kudus juga bisa, Tuhan juga bisa menggunakan orang di sekitar kita untuk menegur kita, untuk membimbing kita. Ya, karena itu very important untuk kita bisa bergaul dengan Roh Kudus guys. Penting bagi kita untuk bisa berteman, bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus tuh pengen reach out to us, cuman kalau kitanya gak pengen, kitanya menolak, ya gimana caranya. Ya. Jadi ada 3 hal yang hari kita pelajarin. Kenapa Roh Kudus adalah teman kita yang baik? Yang pertama tadi apa? Dia teman yang baik karena dia menginsafkan kita, menegur kita dari kesalahan pelanggaran kita. Yang kedua apa? The Holy Spirit comfort and empower us. Roh Kudus sebagai teman yang baik menghibur dan memberikan kita semangat. Dan ketiga yang terakhir, Roh Kudus membimbing kita. Kenapa? Karena sebagai teman yang baik, Roh Kudus gak akan membiarkan kita tersesat atau salah arah, hilang jalan. Tapi dia membantu mengarahkan kita kemana? Untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, dan aku ingin encourage kita semua untuk hiduplah bergaul dengan Roh Kudus. Hiduplah close to Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika kita hidup bergaul dengan Roh Kudus itu berubah, beda. Cara pandang kita beda. Cara kita hidup beda. Cara kita belajar, bekerja,
berteman, berpacaran itu beda. Ya. Ini trust me. Ya, percaya sama saya, percaya akan Alkitab. Ya, Roh Kudus akan membimbing kita. Hiduplah bergaul Roh Kudus. Hiduplah dekat dengan Roh Kudus. Dan hiduplah dikuatkan dengan Roh Kudus. Yuk, mari bersama-sama kita akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, aku bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami semua kalau Roh Kudus adalah teman kita yang baik. Aku berdoa Tuhan supaya kami boleh menjadi pribadi yang bergaul dekat dengan Roh Kudus. Kami boleh berteman dengan Roh Kudus sehingga hidup kami berubah. Cara pandang kami berubah. Cara kami hidup berubah. Semua aspek hidup kami berubah ketika kami bergaul dengan Roh Kudus. Aku berdoa Tuhan supaya kami boleh punya kedisiplinan rohani. Supaya kami boleh bergaul erat dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tanamkan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Aku berdoa supaya firman-Mu boleh datang dan mengubahkan hidup kami, tinggal dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke guys, see you next week on site and God bless you all.